Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Ajempri Vlog. Oke, bebas ngevlog tentunya teman-teman. Kali ini saya kedatangan ampli aktif ya, yang mereknya juga mungkin jadul banget ya teman-teman ya. Jadi ini salon aktif ini udah lama di gudang tempat teman kita ya. Jadi dia niat ingin memperbaiki, dia bilang tolong apa sih yang rusak. Jadi kerusakannya ini IC ya teman-teman ya. Kenapa saya pastikan IC? Karena begitu kita jack kita on kan, itu speaker langsung drrrr gitu ya teman-teman ya. Mungkin saya coba dulu sebentar ya. Saya jack ke listrik dulu ya teman-teman, mungkin bisa kalian lihat. Nah seperti itu teman-teman, ini konslet ya teman-teman ya, jelas sekali konslet. Dan itu IC TDA, ini IC TDA nya ya teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi apa sebabnya ya? Biasanya kendala, biasanya kalau pemakaian normal itu terlalu full pemakaian, over pemakaian ya teman-teman ya. Biasanya volumenya habis, bassnya habis, itu cepat sekali ya kena IC nya ya. Tapi di sini saya lihat power supply terapuk ya teman-teman ya, sudah diganti ya teman-teman. Yang tadinya ini menggunakan SMPS ya, yang power supply nya menggunakan SMPS. Dan ini pernah dibongkar sama yang punya ya, dimodif menggunakan trafo ya teman-teman ya, karena biasanya SCR nya sudah rusak. Nah ini kan dicabut, di sini ada trafo teroid bukan ya, apa namanya lupa saya, ada SCR untuk tegangan ya teman-teman. Ini sudah rusak jadi nggak difungsikan. Nah dimodif lah sama yang punya menggunakan trafo. Nah di sini ada trafo donat ya teman-teman. Jadi trafo donat ini ala kadarnya ya teman-temannya, yang seharusnya ada besi di tengahnya, tapi tidak masalah. Jadi ala kadarnya ya teman-teman. Ini pernah dibongkar, nah seperti itu. Nah, tadi saya cek tegangannya itu sekitar 18 volt ya teman-teman ya. Memang sudah dikurangin oleh yang punya, biasanya ini 21 volt. Jadi ini bekas dibongkar, kayaknya dikurangin jadi 18 volt. Nah sedangkan TDA ini power supply-nya hanya perlu 12 volt ya teman-teman ya. 12 volt sudah awet ya. Jadi ini menurut saya over tegangan ya, sampai 18 volt kalau nggak salah ya. Tapi kalau nggak salah, tapi prediksi saya dibongkar ya teman-teman ya, dibikin 18 volt. Syukur-syukur kalau diturunin. Tapi kalau enggak 21 volt ya memang itu risikonya koit ya teman-teman ya. 21 volt ini hanya memerlukan 12 volt power supply ya teman-teman ya. Jadi saya kaget gitu ya teman-teman. Ini sudah saya analisa penyebabnya seperti ini. Jadi kalau trafo teroid ini bekas trafo dat ya teman-teman ya. Biasanya dat yang lengkap menggunakan equalizer itu yang harga 800 ribuan. Jadi ini trafonya dia gunakan, itu saya lihat seperti itu ya teman-teman ya. Tapi nanti saya turunkan lagi tegangannya ya teman-teman ya. Kalau ini memang 18, nanti saya turunkan menjadi ya 12 lah ataupun 15. Itu pun rasanya saya nggak jamin ya kalau 15. Ini biasanya kalau TDA itu hanya 12 volt ya teman-teman ya. Lebih dari itu udah apa ya, over ya teman-teman, karena kemampu seperti itu. Nah jadi buat teman-teman yang ingin mengubah SMPS menggunakan trafo, itu jangan asal ya teman-teman ya. Teliti benar-benar berapa power supply asalnya, mungkin mereka nggak tahu ya teman-teman ya.
karena kalau sudah rusak memang susah untuk ngecek tegangan ini berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ketahui dulu kemampuan IC power supply itu berapa, jadi mudah untuk menentukan tegangannya ya teman-teman ya. Setahu saya itu 12 volt. Nah, nanti kemungkinan akan saya rakit, akan saya kurangi gulungan itu ya teman-teman ya. Apa boleh buat, karena yang punya juga nggak ngerti katanya. Jadi akan saya coba nanti kurangi gulungannya. Setelah itu baru saya pasang kembali ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita yang singkat ini ya teman-teman ya. Yang penting ilmunya. Nah, nanti saya videokan waktu pengurangan tegangan pada trafoteroid itu ya teman-teman ya. Itu dilem mati ya teman-teman ya. Dan ini sudah saya cek IC JRC-nya, IC TDA-nya akan saya ganti. Jelas konslet ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel kita yang sederhana ini. Mudah-mudahan artinya berguna buat teman semua yang punya amplifier aktif yang pengen baikin sendiri. Silahkan belajar, kita sama-sama belajar ya teman-teman, bukan artinya menggurui. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.